Rakyat Korea Selatan langsung mempertanyakan langkah Indonesia membeli Rafale Prancis dan F-15EX Amerika Serikat (AS) padahal biaya pengembangan KF-21 Boramae masih terutang. Kekhawatiran rakyat Korea Selatan dengan langkah Indonesia memborong Rafale Prancis dan F-15EX AS saat KF-21 Boramae masih terutang sampai harus ditenangkan oleh pejabat negaranya. Hal ini seperti dikutip Zona Jakarta dari artikel terbitan The Jongang pada tanggal 10 Februari tahun 2022 yang menulis respon Korea Selatan usai Indonesia memborong 42 unit jet tempur Rafale Prancis dan F-15EX dalam waktu nyaris bersamaan. Indonesia setuju untuk berbagi 1,73 triliun won, atau 20% dari biaya pengembangan, saat berpartisipasi dalam pengembangan KF-21. Namun, mereka hanya membayar 220 miliar won, termasuk biaya awal, dan kontribusi sebesar 800 miliar won, yang tertunda hingga akhir tahun lalu karena kesulitan ekonomi, tulis The Jongang. Pada akhirnya, setelah bernegosiasi dengan Korea, Indonesia memutuskan untuk membayar 30% dalam bentuk barang daripada membayar biaya pengembangan penuh pada tahun 2026. Sumber daya alam seperti gas alam, batu bara bitumen, dan karet alam terutama disebut-sebut sebagai jenis yang harus dibayar oleh pihak Indonesia. Sejauh ini, Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korea Selatan telah menyatakan posisinya bahwa, bahkan jika Indonesia membeli Rafale, tidak akan berdampak pada pengembangan KF-21. Seorang pejabat DAPA mengatakan kepada Jongang Ilbo pada tanggal 10, pengenalan pesawat tempur Rafale adalah proyek untuk memperkuat kesenjangan kekuatan Angkatan Udara Indonesia, lanjut The Jongang dalam laporannya. Dikutip Zona Jakarta, dari Yonhap News Agency, dalam artikel terbitan tanggal 12 Februari tahun 2022, langkah Indonesia ini disebut memunculkan kontroversi di kalangan rakyat Korea Selatan. Pesawat tempur tipe Korea KF-21, yang telah terlambat untuk kontribusinya sebesar 800 miliar won untuk pengembangan bersama, memperhatikan dampaknya pada kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan karena Indonesia terlibat dalam belanja senjata dari Prancis dan Amerika Serikat. Menurut industri diplomatik dan pertahanan pada tanggal 12, anggaran pertahanan Indonesia adalah 10 triliun won per tahun, yang merupakan 1/5 dari Korea Selatan. Dari jumlah tersebut, anggaran yang digunakan untuk membeli senjata hanya 2 triliun won per tahun. Apalagi, sejak merebaknya COVID-19, sebagian besar anggaran pemerintah dialihkan untuk merespons pandemi, sehingga daya beli masyarakat juga rendah, tulis ina.co.kr dalam artikelnya. Untuk proyek Joint Development KF-21 yang menjadi minat pertama Amerika Serikat, ketidakpastian telah diselesaikan dengan negosiasi ulang pungutan pada November tahun lalu. Karena KF-21 akan dikembangkan pada 2026, impor Indonesia jadi pejuang harus dipisahkan dari proyek pengembangan bersama KF-21, kata Jong Yeon-su, Menteri Pertahanan di Kedutaan Indonesia di Indonesia. Saat berita tentang belanja senjata di Indonesia menyebar, kritik bermunculan di Korea, mengatakan, bagaimana kita bisa melakukannya tanpa membayar tunggakan? Dan, mari kita tinggalkan negara yang tidak percaya dan kembangkan KF-21 kita sendiri, tulis Yonhap. Media Korea Selatan itu bahkan menyebut Indonesia melakukan penyelundupan tingkat tinggi dalam belanja senjata. Namun, pentingnya dan signifikansi Indonesia, sekutu pertahanan terbesar, Korea, tidak dapat diabaikan untuk memecahkan permainan dengan perhitungan aritmatika sederhana, dan kekhawatiran industri terkait semakin dalam, tulis Yonhap News Agency. Setelah sempat dibuat cemas dengan pembayaran proyek KF-21 Boramae, Korea Selatan agaknya kini akan bisa bernafas lega. Dikutip Zona Jakarta, dari kantor berita berbahasa Korea Daily Indonesia yang menerbitkan sebuah artikel pada tanggal 15 Februari tahun 2022, perkiraan pembayaran biaya proyek KF-21 Boramae oleh Indonesia beredar. Hal ini tentu bakal bikin pejabat Korea Selatan girang. Kang Eung-ho, Direktur Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, mengunjungi Indonesia pada akhir bulan lalu. Dilaporkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo mengatakan bahwa tunggakan 800 miliar won pada KF-21 akan diselesaikan untuk sampai batas tertentu di paruh pertama tahun ini, tulis Daily Indonesia dalam artikelnya. Meski Indonesia sempat menunggak pembayaran proyek KF-21 Boramae, Korea Selatan rupanya tak punya pilihan. Bahkan,
Dibocorkan seorang pejabat industri pertahanan Korea Selatan, Indonesia disebut menjadi satu-satunya penolong ekspor 300 unti KF-21 Boramae. Hal ini seperti dikutip Zona Jakarta dari artikel terbitan Chosun Biz pada tanggal 15 Februari tahun 2022, yang menyebut Korea Selatan kesulitan melakukan ekspor KF-21 Boramae. Tahun ini, selain produk ekspor utama, uji terbang prototipe KF-21 yang dipilih KAI sebagai makanan masa depan dijadwalkan pada paruh kedua tahun ini. Proyek pengembangan KF-21, pesawat tempur Korea generasi berikutnya, dimulai pada tahun 2015 dengan tujuan untuk menggantikan pesawat tempur usang seperti F-4 dan F-5. Sebanyak 8,1 triliun won akan diinvestasikan pada tahun 2028. Dan Indonesia, yang berpartisipasi dalam pembangunan bersama, akan menanggung 20% dari ini, atau 1,6 triliun won. Pengembangan KF-21 diharapkan akan selesai sekitar tahun 2026, dan tujuannya adalah untuk mengekspor lebih dari 300 unit dengan rencana produksi 120 unit pada tahun 2032, tulis media Korea Selatan tersebut dalam artikelnya. Namun, industri menilai proses ekspor tidak akan mudah. Seorang pejabat dari industri pertahanan mengatakan, awalnya, Indonesia telah menunda pembayaran kontribusi dari paruh kedua tahun 2017 karena situasi ekonomi yang sulit. Tetapi ada kekhawatiran bahwa ia mencoba untuk menarik diri dari proyek KF-21 seperti yang disepakati untuk membayar sebagian kontribusi dalam bentuk barang pada November tahun lalu. Untuk mencapai target ekspor 300 unit, pembelian Indonesia tidak bisa dihindari, katanya, tulis Chosun Biz.